Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan membahas terkait koperasi. Diharapkan kalian dapat mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia, mengimplementasikan pengelolaan koperasi sekolah. Sebelum melakukan pembahasan, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Soal yang pertama, gerakan koperasi di Inggris, terutama bergerak di bidang A. Konsumsi, B. Produksi, C. Pertanian, D. Simpan pinjam, E. Usaha. Jawabannya adalah A. Konsumsi. Soal yang kedua, berikut ini bukan merupakan ciri koperasi Raiffeisen. A. Bekerja di bidang pertanian. B. Pengurus berasal dari anggota dan mendapat upah. C. Tanggung jawab anggota tidak terbatas. D. Anggota wajib menyimpan uang. E. Daerah kerja dibatasi pada satu daerah. Jadi jawabannya adalah B. Pengurus berasal dari anggota dan mendapatkan upah. Soal yang ketiga, berikut ini bukan merupakan landasan koperasi di Indonesia. A. Landasan ideal. B. Landasan strukturan. C. Landasan mental. D. Landasan operasional. E. Landasan teori. Jadi jawabannya adalah E. Landasan teori. Soal yang keempat, koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja yang mendirikan koperasi. A. Simpan pinjam. B. Konsumsi. C. Jasa. D. Produksi. E. Serba usaha. Jadi jawabannya adalah A. Simpan pinjam. Soal yang kelima, menunjukkan usaha yang terus-menerus. Dalam lambang koperasi digambarkan dengan A. Padi dan kapas, B. Bintang dan perisai, C. Pohon beringin, D. Timbangan, E. Gerigi dan roda. Jawabannya adalah E. Gerigi dan roda. Soal yang keenam, berikut ini bukan merupakan tujuan koperasi yang tercantum dalam UU nomor 25 tahun 1992 pasal 3. A. Memajukan kesejahteraan anggota. B. Memajukan kesejahteraan masyarakat. C. Memajukan kesejahteraan pengurus. D. Membangun tatanan perekonomian nasional. E. Mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Jadi jawabannya adalah C. Memajukan kesejahteraan pengurus. Soal yang ketujuh, untuk menjadi anggota koperasi tidak ada paksaan. Ini merupakan prinsip A. Mandiri, B. Demokratis, C. Kerjasama, D. Sukarela, E. Pendidikan. Jawabannya adalah D. Sukarela. Soal yang ke-8, saat musim panen mangga, koperasi pertanian subur membeli seluruh hasil panen mangga dari petani agar hasil panen dapat dimanfaatkan seluruhnya dan petani tidak rugi. Usaha yang paling tepat dilakukan koperasi subur adalah A. Melakukan kerjasama antar koperasi untuk memasarkan hasil panen mangga ke wilayah lain. B. Membeli seluruh hasil panen mangga dan menjualnya dengan harga tinggi. C. Membuat unit usaha produksi olahan mangga menjadi beraneka produk. D. Menjual hasil panen mangga kepada pemasok dengan harga lebih murah. E. Membeli hasil panen mangga hanya sebagian. Jadi jawabannya adalah C. Membuat unit usaha produksi olahan mangga menjadi beraneka produk. Soal yang ke-9, di musim pandemi seperti ini sekarang ini permintaan masyarakat akan masker meningkat. Bu Isti tidak dapat memenuhi seluruh pesanan yang datang karena keterbatasan modal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sebaiknya Bu Isti menjadi anggota koperasi. A. Jasa, B. Produksi, C. Konsumsi, D. Simpan pinjam, E. Serba usaha. Jadi di sini jawabannya adalah D. Simpan pinjam. Soal yang ke-10,
Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat adalah koperasi Premier, B. Gabungan, C. Induk, D. Pusat, E. Sentral. Jawabannya adalah B. Gabungan. Soal ke-11. Berikut ini bukan merupakan tugas pengurus. A. Mengelola koperasi dan usahanya. B. Menyelenggarakan rapat anggota. C. Mengajukan rencana kerja. D. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris dengan tertib. E. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Jadi jawabannya adalah E. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Soal yang ke-12. Berikut ini yang bukan penyebab berakhirnya keanggotaan koperasi sekolah adalah A. Lulus, B. Pindah sekolah, C. Sakit, D. Meninggal dunia, E. Berhenti sekolah. Jawabannya adalah C. Sakit. Soal yang ke-13. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi dalam tahap pendirian koperasi termasuk tahap A. Persiapan, B. Pembentukan, C. Pengesahan, D. Pengajuan, E. Pelaksanaan. Jadi jawabannya adalah B. Pembentukan. Soal ke-14. Perhatikan bidang usaha koperasi berikut. 1. Memberikan layanan kredit pembayaran uang sekolah bagi anggota. 2. Mengelola toko yang menjual keperluan sekolah anggotanya. 3. Mengelola kantin sekolah sebagai salah satu unit usaha. 4. Mengelola toko sembako. 5. Membeli hasil panen petani. Bidang usaha yang dikelola koperasi sekolah ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 2, dan 5. D. 1, 3, dan 5. E. 2, 4, dan 5. Jadi di sini jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Pendidikan perkoperasian, baik melalui mata pelajaran ekonomi atau pelatihan khusus. Hal ini merupakan pengelolaan koperasi sekolah. Bidang A. Keanggotaan, B. Administrasi, C. Organisasi, D. Pembinaan, E. Modal. Di sini jawabannya adalah D. Pembinaan. 15. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan siswa, koperasi sekolah juga berfungsi sebagai A. Sarana pengembangan ekonomi siswa, B. Sarana pendidikan bagi siswa, C. Sarana rekreasi bagi siswa, D. Sumber keuangan bagi siswa, E. Tempat penitipan barang dagangan siswa. Jawabannya adalah B. Sarana pendidikan bagi siswa. Soal ke-17. Pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi sekolah adalah A. Kepala sekolah, B. Guru ekonomi, C. Rapat anggota, D. Ketua koperasi, E. Pengurus. Jadi jawabannya adalah C. Rapat anggota. Soal yang ke-18. Besarnya SHU, sisa hasil usaha, yang diberikan pada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan pada koperasi disebut A. Jasa modal, B. Jasa pinjaman, C. Jasa usaha, D. Dana cadangan, E. Dana pengurus. Jawabannya adalah A. Jasa modal. Soal ke-19. Koperasi teladan mempunyai modal sebesar 25 juta rupiah. Total penjualan pada tahun 2018 sebesar 40 juta rupiah dan memperoleh SHU, sisa hasil usaha, sebesar 10 juta rupiah. Jika jasa modal ditetapkan sebesar 25% dan amanah mempunyai simpanan pada koperasi sebesar 3 juta rupiah, maka ia akan memperoleh jasa simpanan sebesar A. Rp225.000, B. Rp250.000, C. Rp275.000, D. Rp300.000, E. Rp325.000. Jadi di sini jawabannya adalah D.
Rp300.000. Soal ke-20. Koperasi berdikari mempunyai modal sebesar Rp30 juta. Total penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp40 juta dan memperoleh SHU sisa hasil usaha sebesar Rp20 juta. Sisa jika jasa modal ditonton sebesar 25% dan jasa anggota 20%, Zahra mempunyai simpanan pada koperasi sebesar Rp3 juta serta melakukan pembelian senilai Rp1 juta. Maka ia memperoleh anggota sebesar A. Rp100.000, B. Rp125.000, C. Rp150.000, D. Rp175.000, E. Rp200.000. Jadi di sini jawabannya adalah Rp100.000. Sekian pembahasan soal kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Berdoa untuk kehadiran masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.